Nah, ini adalah contoh dari data flow diagram level 0. Nah, level 0 ini adalah level yang lebih general. Karena itu dalam penomorannya di belakangnya 0 ya, 1.0, 2.0 begitu. Lalu untuk data flow-nya, data flow itu diberi nama, diberi label. Jadi misalnya dari sini dari customer ke proses payment, di situ ada data flow-nya customer payment. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penamaan data flow adalah harus berbentuk kata benda atau noun. Kebalikannya dengan bubbles tadi yang proses payment update receivable ini berbentuk kata kerja atau verb. Nah, seperti yang kita lihat bahwa setiap flow itu diberikan label, kecuali flow yang menuju dan dari data store. Tidak perlu diberikan label atau tidak perlu diberikan namanya. Nah, di sini adalah terkait dengan jika flow yang masuk ke dalam proses dari external entity maupun dari data source itu lebih dari satu, maka bagaimana cara penggambarannya tergantung dari berapa flow yang ingin digambarkan. Jadi misalnya di sini ada 2 flow, maka garisnya juga ada 2. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari customer ke proses payment, ada customer payment, flow yang pertama, dan ada customer inquiries di flow yang kedua. Kalau misalnya flow-nya lebih dari 2, apakah bisa? Tentu saja bisa, tergantung dari proses bisnis yang terjadi. Nah, berikut ini sebetulnya adalah contoh kasus ya. Ini adalah proses payroll atau penggajian pada perusahaan yang namanya SNS. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu bahwa di sini proses yang terjadi adalah di awal di mana employee itu di-hire gitu hingga proses pembayaran gajinya. Nah, dari narasi ini, jika kita ingin membuat data flow diagram, yang pertama kali dibuat adalah sebagai berikut. Untuk memudahkan kita dalam membuat DFD, kita bisa membuat tabel activities, data input, dan data output. Sehingga pada waktu pembuatan DFD-nya akan lebih mudah. Jadi kita sudah menganalisa dari narasi itu aktivitas-aktivitas apa yang akan digambarkan. Lalu kemudian didetailkan lagi data inputs-nya dan data outputs-nya per activities. Setelah itu, kita bisa membuat konteks diagram. Ini dinamakan konteks diagram. Jadi dalam konteks diagram, kita hanya menggambarkan proses secara general, seperti yang kita lihat bahwa pada narasi itu adalah proses payroll, maka penamaan pada bubbles-nya adalah cukup dengan nama payroll processing system, tanpa perlu ada nomor, karena hanya ada satu general process. Lalu kemudian, semua external entity atau data source dan data destination-nya digambarkan. Berikut juga dengan flow-nya. Yang tidak perlu digambarkan adalah data store-nya. Jadi dalam menggambar konteks diagram, kita hanya memerlukan satu general process, lalu kemudian external entity atau data source, data destination-nya, serta data flow-nya. Oke. Seperti yang kita lihat setelah kita membuat konteks diagram, maka kita bisa lanjut ke diagram berikutnya. Ini adalah DFD level 0-nya dari narasi yang sebelumnya. Di sini kita lihat bahwa dari satu proses general payroll ini bisa di drill down menjadi 5 proses utama. Masih belum detail ya, karena nanti dari 5 proses utama ini akan bisa didetailkan per proses.
Misalnya, dalam proses 2.0 pay employees, nah di dalamnya itu masih bisa lagi kita bikin level 1 di FD-nya menjadi lebih detail lagi. Nanti akan ada proses 2.1, 2.2. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam level 0 di FD, maka perlu digambarkan data store-nya. Dalam hal ini sesuai dengan narasi, ada 2 data store, yaitu employee or payroll file dan juga ada general ledger. Dan seperti yang kita lihat bahwa untuk data flow yang menuju maupun dari data store tidak perlu diberikan label. Nah, ini adalah level 1 di FD dari proses payment tadi. Ya. Nah, dari proses 2.0 maka terbagi menjadi 2.1 proses payroll dan 2.2 prepare cash disbursement. Nah, dari sini kita bisa menentukan lagi external entity atau data source, data destinations-nya, disesuaikan dengan scope dari level 1 di FD-nya. Oke, sekian penjelasan dari pelajaran hari ini mengenai DFD. Terima kasih.